Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat merayakan hari Jumat Agung. Di hari ini, Jumat tanggal 7 April tahun 2023, umat Kristen sedunia hari ini sedang dan sementara merayakan perayaan Jumat Agung, termasuk kita juga yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Pada hari ini kita akan merayakan perayaan Jumat Agung. Sekaligus bagi para sidi jemaat, kita semua terpanggil untuk merayakan perayaan perjamuan kudus. Nah, sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini dalam perayaan Jumat Agung, saya mengajak kita semua untuk tunduk sejenak, mempersiapkan kehidupan dan diri kita dalam ibadah bersama di pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian dan ungkapan syukur kepadamu, sebab betapa kasih dan anugerah Tuhan terus ada dan teralami di dalam keberadaan hidup kami semua. Pada hari ini kami sedang dan sementara merayakan perayaan Jumat Agung. Karena itu Bapa mengawali semua kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami tertunduk di hadapan kekudusan takhta-Mu, mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami, dan kasihanilah kami. Layakkanlah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa dalam setiap pribadi kami, sehingga firman Tuhan diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, kita hendak membaca bahagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 27, ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Injil Matius pasal 27, ayat 39 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di pagi hari ini kita disajikan dengan suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita. Bagaimana menyaksikan satu karya yang agung yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam keberadaan kehidupan kita semua. Bahwa Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Tuhan Yesus disalibkan di antara para penyamun. Dalam kehidupan dan kebiasaan Yahudi maupun juga pandangan orang Romawi di masa itu, bahwa yang disalibkan yang paling tengah itu adalah yang paling melakukan banyak kejahatan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus bukan melakukan banyak kejahatan, tetapi Yesus melakukan begitu banyak kasih. Dan karena kasih Allah yang telah menyatakan diri dalam kehidupan setiap orang yang percaya, maka lewat karya penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib itu sendiri, mengajak dan membawa kita pada suatu kemenangan di dalam kasih Allah itu sendiri. Bahwa saudara dan saya telah dilepaskan dari dosa. Nah, bagaimana saudara-saudara pandangan orang-orang yang lewat pada waktu itu, sementara juga pandangan para ahli Taurat dan kaum Yahudi tentang Yesus yang disalib itu. Kita melihat bagaimana olok-olokan daripada orang banyak yang hadir dan menyaksikan karya penyaliban itu. Nah, rupa-rupanya mereka yang hadir itu adalah orang-orang yang juga bersama dengan Yesus di bait Allah dan yang mendengarkan kabar sukacita yang Tuhan Yesus
beritakan pada mereka. Sehingga ada satu perkataan, hai engkau yang akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya 3 hari. Turunlah engkau dari salib itu. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak mampu untuk membebaskan dirinya? Apakah Tuhan Yesus tidak mampu untuk melakukan segala keajaiban? Apakah Tuhan Yesus tidak mampu untuk turun dari salib supaya ada satu mujizat yang terjadi? Saudara, semua itu mampu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi Yesus tahu bahwa apa yang menjadi perkataan orang banyak itu adalah suatu perkataan iblis yang coba-coba untuk menggoda, yang coba-coba untuk mengolok-olok, yang coba-coba untuk melemahkan kuasa Allah. Dan karena itu Yesus sekalipun tidak menjawab. Tetapi saudara-saudara, justru di dalam semuanya itu Yesus memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang agung, yang tidak mampu untuk terprovokasi dengan berbagai situasi dan hal yang teralami pada waktu itu. Sebab sekali Yesus termakan dengan provokasi dan perkataan-perkataan itu, maka gagallah karya keselamatan yang dikerjakan Allah. Dan karena itu, dengan kesabaran, dengan ketekunan, Yesus mengerjakan semuanya itu sambil menahan diri, sekalipun dalam siksaan, sekalipun harus mati di atas kayu salib. Yesus Kristus tahu bahwa semua itu untuk kehidupan umat manusia selanjutnya. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk melihat segala sesuatu bukan dengan cara pandang manusia. Dan kita tidak layak untuk mengolok-olok atau mempermainkan iman seseorang. Kita tidak layak untuk mengolok-olok seseorang. Apalagi di masa sekarang ini, kita juga diperhadapkan dengan saudara-saudara kita Muslim yang sedang berpuasa. Mari kita tampil sebagai orang-orang Kristen yang berhikmat, yang tidak mengolok-olok atau mempermainkan puasa, atau juga mengolok-olok mereka dalam berpuasa. Itu tidak baik, itu tidak layak. Janganlah kita mempermainkan kehidupan kita, iman kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Tetapi kita semua terpanggil untuk melihat betapa besar karya kasih Allah atas dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap dikuatkan, tetap diberikan hikmat sorgawi dalam kehidupan ini untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Menghargai umat beragama yang satu dengan yang lainnya. Menciptakan situasi yang aman. Menciptakan satu situasi yang benar-benar nyaman dan penuh kasih dalam kehidupan ini. Dengan menghargai dan menghormati agama yang lain, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, bahkan juga kita semua terpanggil di hari ini dalam perayaan Jumat Agung untuk menghormati karya besar Allah yang telah teralami, yang telah terjadi, yang telah mengubah kehidupan kita. Dari kehidupan yang lama menjadi satu kehidupan yang diperbaharui. Firman Tuhan hari ini membawa kita pada suatu kesejukan dan kedamaian dalam hidup ini. Supaya kita bisa mempergunakan ruang waktu yang Tuhan Allah nyatakan dalam hidup kita dengan baik dan benar. Supaya semuanya itu bisa mendatangkan berkat dan sukacita. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa betapa kasih dan anugerah Tuhan terus teralami dalam keberadaan hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kami supaya tidak memandang rendah orang lain, supaya tidak mengolok orang lain, supaya tidak mempermainkan situasi dan kondisi,
tetapi kami tunduk pada kemahakuasaan Tuhan. Dengan rasa rendah diri, kami mau menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, yang menghormati sesama manusia, menghormati dan menghargai sesama agama yang ada, dan mau berjalan bersama dalam suatu kehidupan dan kerukunan penuh damai dan sejahtera. Di hari ini Bapa, kami anak-anak Tuhan sedang merayakan perayaan Jumat Agung. Berkati kami Bapa dalam menikmati perayaan Jumat Agung di hari ini. Biarlah kami bukan hanya sekedar menghayati perayaan Jumat Agung ini, tetapi juga bisa menyelami berbagai makna-makna dalam kehidupan Yesus Kristus yang disalib, yang mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia, menebus dosa kami semua. Dan dari situlah kami diubah, menikmati suatu kehidupan yang diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus di hari ini, seluruh anggota jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru terpanggil untuk merayakan perayaan Jumat Agung di gereja. Bahkan juga para sidi-sidi jemaat terpanggil untuk merayakan perayaan Jumat Agung sekaligus merayakan perjamuan kudus. Tuhan menguduskan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari mulai ibadah subuh, ibadah pagi, dan nanti ibadah sore menjelang malam dalam kuasa tangan kasih Bapa Sorgawi. Jauhkan dari orang-orang jahat yang mudah mengincar persekutuan kami, tetapi nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami semua. Berkati para bapak-bapak, berkati juga para ibu-ibu, berkati oma dan opa, berkati juga anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda kami, wanita kaum ibu dan pria kaum bapa. Di hari ini Tuhan berkati semua pelayan khusus, para diaken, para penatua, para pendeta yang hendak melayani jemaat Tuhan, baik pelayanan di gereja maupun pelayanan di rumah-rumah tangga, dalam pertolongan tangan kasih Tuhan Allah sendiri. Berkati Panji Yosua, berkati pekerja gereja yang ada, berkati kostor, berkati juga pemain organ kantoria yang hendak beraktivitas di perayaan Jumat Agung pada hari ini. Biarlah kami semua punya kehadiran mendatangkan shalom, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bapa berkuasa dalam setiap langkah dan dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Jauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, sakit penyakit, terlebih maut yang mudah menimpa hidup kami. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, biarlah mendatangkan berkat dan sukacita dalam keberadaan hidup mereka. Orang-orang tua kami di masa usia tua, kalau ada kelemahan, kalau ada penderitaan sakit, Tuhan jamah supaya mereka disembuhkan, mereka dikuatkan, mereka dimampukan oleh tangan kasih Bapa Sorgawi. Mereka yang sedang sakit dan lemah di hari ini, Bapa menjamah supaya ada mujizat kesembuhan dalam setiap tubuh yang lemah. Kami berdoa dan mengucap syukur, meletakkan semuanya di mezbah puji-pujian-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru menyampaikan selamat merayakan Hari Jumat Agung pada hari ini. Kita semua terpanggil untuk merayakannya dengan penuh sukacita iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.